Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya, ridhonya, inayahnya, hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat umur, nikmat waktu juga yang harus kita syukuri. Dan alhamdulillah, meskipun kita pada akhirnya bisa belajarnya lewat jarak jauh seperti ini, tapi Allah masih memberikan kita kesempatan, masih bisa untuk bertatap muka walaupun dalam kondisi kita tidak bisa melihat wajahnya secara langsung. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi lanjutan di semester ini, yaitu semester 2. Karena semester 1 kita sudah beres ya. Semester 2 kita akan membahas materi tentang peralihan kekuasaan politik dari Orde Lama ke Orde Baru. Nah, Ibu yakin kalian sudah pernah membaca mengenai materi-materi di semester sebelumnya, dan ini masih berkaitan gitu, bahwa adanya peralihan politik dari Orde Lama ke Orde Baru. Berarti kalian harus mempelajari terlebih dahulu ada peristiwa apa saja yang mengakibatkan munculnya Orde Baru. Karena di sini ada garis bawahinya peralihan politik, berarti ada peristiwa-peristiwa penting yang melatar belakangi pada akhirnya Orde Baru itu ada dan membuat pada akhirnya Orde Lama itu lengser. Nah, di sini itu kita harus berpikir lebih kritis, kita harus bisa untuk berpikir kritis, menambah wawasan hingga akhirnya kita bisa menemukan suatu puzzle yang pada akhirnya terangkai menjadi suatu sejarah yang sempurna. Di sini ada suatu peristiwa-peristiwa yang Ibu pada akhirnya di sini akan sampaikan. Salah satunya adalah yang pertama, apa saja? Pertama, adanya tuntutan Tritura. Ibu yakin kalian pernah mendengar kata Tritura. Kalaupun belum, sekarang pasti mendengar. Iya kan? Tritura. Tritura itu adalah 3 tuntutan rakyat. 3 tuntutan rakyat, Ibu ulangin lagi. Nah, apa sih Bu 3 tuntutan rakyat itu? Gitu. 3 tuntutan rakyat adalah sebuah tuntutan rakyat yang dikeluarkan oleh demonstran dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia kepada Presiden Soekarno saat itu. Nah, yang harus kalian garis bawahi di sini, Ibu, apa saja sih Bu tuntutan rakyat itu? Kenapa pada akhirnya ini yang dimasukkan ke dalam salah satu terjadinya peralihan politik dari Orde Lama ke Orde Baru atau rangkaian peristiwa-peristiwa tersebut? Ternyata Tritura ini bukan main-main tuntutannya. Yang pertama, tuntutan dari mahasiswa saat itu yang keluar pada tanggal 12 Januari 1966, yaitu apa saja? Yang pertama, bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Yang kedua, bersihkan kabinet Dwikoro dari unsur PKI. Yang ketiga, turunkan harga. Nah, kalian di sini bisa menggarisbawahi juga dan bisa di sana itu menyimpulkan bahwa dari ketiga tuntutan yang ada, 2 tuntutan yang dikeluarkan oleh mahasiswa yaitu berkaitan tentang PKI. Why gitu. Mengapa Bu? Karena ternyata di tahun sebelumnya, tahun 1965, Indonesia mengalami peristiwa yang cukup maha dahsyat yang menggemparkan masyarakat Indonesia saat itu. Yaitu apa? Terjadinya gerakan 30 September 1965, yaitu merupakan peristiwa maha dahsyat yang merupakan itu salah satu yang tidak akan pernah terlupakan bagi sejarah Indonesia. Karena kenapa? Karena jenderal-jenderal terbaik Indonesia pada saat itu harus berpulang begitu saja dan harus meninggal dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Dan ini tidak akan bisa dilupakan begitu saja, yang membuat pada akhirnya timbullah demonstrasi yang menuntut supaya pada akhirnya pada saat itu Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno mau tidak mau harus menghapus tentang PKI di sana. Nah, yang harus kalian ingat juga adalah ada salah satu hal yang bisa untuk kalian di sini ingat adalah tentang turunkan harga-harga. Di poin yang ketiga itu adanya turunkan harga-harga. Maksudnya apa Bu? Kenapa turunkan harga-harga itu dimasukkan ke dalam tuntutan rakyat tersebut? Ternyata adanya kondisi di mana pada saat itu, pada akhir demokrasi terpimpin, Indonesia mengalami masa-masa terpuruk saat itu. Ekonomi Indonesia benar-benar jauh dari kata stabil. Benar-benar dari mulai inflasi tinggi dan dari mulai
Ya, inflasi tinggi, devisa turun, ekspor turun, cadangan semuanya menurun, bahkan korupsi bertambah. Itu yang membuat pada akhirnya kepercayaan masyarakat semakin menurun. Nah, otomatis terjadilah demonstrasi besar-besaran seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengupas adanya peristiwa lain yang mengakibatkan terjadinya peralihan politik dari Orde Lama ke Orde Baru. Apalagi Bu, yang kedua, selain Tritura, ada peristiwa lain yang mengakibatkan terjadinya peralihan politik dari Orde Lama ke Orde Baru. Yang kedua adalah dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 yang ditandatangani langsung oleh Presiden Soekarno. Why? Pasti kalian tanya lagi, mengapa Ibu Surat Perintah 11 Maret yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno yang menjadi sebab terjadinya peralihan politik Indonesia? Iya, karena dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret mengakibatkan di sana itu yang pertama, ketika Surat Perintah 11 Maret itu dikeluarkan, Soekarno pada akhirnya memanggil seorang yang diberikan mandat oleh Soekarno untuk mengemban amanah memegang Surat Perintah 11 Maret itu, yaitu Presiden Soeharto, yaitu Jenderal Soeharto. Maaf, belum jadi presiden saat itu, yaitu Jenderal Soeharto. Nah, Presiden Soekarno saat itu memberikan mandat kepada Jenderal Soeharto untuk ya memegang Super Semar itu. Nah, kunci Super Semar itu untuk apa, Bu? Untuk apa gitu? Ketika Super Semar itu diperoleh, salah satu tugas penting dari Super Semar, yaitu yang berhasil dilakukan oleh Pak Harto saat itu, Jenderal Soeharto saat itu, adalah yang pertama, berhasil membersihkan PKI. Bahkan itu takjubnya lagi orang-orang itu, jadi satu hari setelah Super Semar itu dikeluarkan atau ditandatangani oleh Presiden Soekarno, 12 Maret 1966 itu PKI bubar. Bahkan 3 hari setelah PKI bubar, berarti tanggal 15 Maret 1966, siapapun itu yang masuk ke dalam birokrasi, bahkan pejabat eselon 1 itu harus diperiksa terlebih dahulu. Siapa orangnya, seperti apa, apakah ada kaitan tentang PKI atau tidak, seperti itu. Dan itu sesuai dengan adanya dalam TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Yang itu harus kalian tahu, oh berarti seperti ini, seperti itu. Tapi ketika dikeluarkannya Super Semar ini sendiri, itu mengakibatkan adanya dualisme kepemimpinan. Kenapa dualisme kepemimpinan? Karena yang ternyata yang pertama, Soekarno saat itu masih menjabat sebagai presiden, tapi yang menjalankan saat itu, yang menstabilkan pemerintahan, menjalankan politikan saat itu, yang menstabilkan kondisi saat itu adalah Pak Harto. Hingga akhirnya saat itu kan kepercayaan kepada Presiden Soekarno mulai turun, dan power Presiden Soekarno pada akhirnya mulai meredup dengan sendirinya. Masa Bu? Masa redup? Oke, kita lihat sendiri. Saat itu kita lihat redup atau tidak, yaitu pada tanggal 22 Juni 1966 adanya pidato terakhir dari Presiden Soekarno, yaitu Nalaksara. Jika memang saat itu Presiden Soekarno powernya masih ada, Ibu yakin itu gak bakalan pada akhirnya Presiden Soekarno itu lengser. Tapi pada saat itu semua pada akhirnya membuat Presiden Soekarno lengser. Karena apa? Karena pada saat 22 Juni 1966 itu MPRS menolak itu semua, menolak pidato terakhir dari Soekarno, yang pada akhirnya meskipun 9 bab itu dikemukakan oleh Presiden Soekarno saat itu, tapi tetap saja ditolak. Bahkan kalau kalian membaca dalam bukunya Reclap, ada salah satu ungkapan yang bisa kalian nanti pahami, yaitu tentang gelar presiden seumur hidup yang dianugerahkan MPRS pada bulan Mei 1963 kepada Presiden Soekarno itu dicabut. Kalian bisa lihat dalam bukunya Reclap halaman 571 sampai 572. Itu di sana ada. Kenapa sampai seperti itu gitu ya? Karena saat itu masyarakat pengen ada suatu perubahan yang baru. Nah, hingga akhirnya yang terjadi adalah apa? 1 tahun setelah itu, yaitu pada tanggal 22 Februari 1967, itu Soekarno menyerahkan kekuasaannya kepada Pak Harto. Jadi Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto. Kenapa diserahkan? Karena pada saat itu Soekarno sendiri atau Presiden Soekarno sendiri menganggap bahwa ya
Pak Harto yang insya Allah layak untuk pada akhirnya meneruskan itu semua, meneruskan dan menjaga kestabilan politik dan pemerintahan yang ada. Karena kenapa? Karena saat itu kondisi kan benar-benar membutuhkan pemimpin yang bisa untuk dipercayai oleh rakyat gitu. Hingga akhirnya hal tersebutlah 22 Februari 1967 Soekarno menyerahkan kekuasaan. Terus kemudian 1 tahun kemudian 26 Maret 1968 Soeharto ditunjuk sebagai presiden, hingga akhirnya menjadi presiden terlama di Indonesia gitu. Nah, itulah peralihan perpolitikan pemerintahan Indonesia dari Orde Lama ke Orde Baru yang bisa kalian simpulkan bahwa ternyata ada peristiwa-peristiwa penting yang menandai berubahnya Orde Lama ke Orde Baru itu karena ada peristiwa-peristiwa penting maha dahsyat itu. Yang pertama, adanya gerakan 30 September, yang kemudian adanya Tritura, terus yang kemudian lagi adanya Super Semar. 3 peristiwa itu yang akhirnya kalian harus benar-benar pahami betul bahwa itu yang menandai adanya Orde Baru gitu, yang menjadi salah satu sebab kenapa pada akhirnya Orde Lama bisa lengser atau bisa jatuh. Ya, jika memang ada yang ditanyakan, nanti kalian bisa bertanya. Silahkan bisa bertanya di kolom komentar. Jika tidak, silahkan nanti kalian bisa WhatsApp dan WhatsApp ibu juga. Terima kasih dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.